بعد ضرب الجو خلاص هاي ضربة دخانية يساعدونا في الانسحاب. هاي يساعدونا في Brigade Al-Qassam menyebut bahwa para mujahidinnya menggunakan aksi gerilya untuk menyerang pasukan pendudukan Israel. Akibatnya sejumlah tentara Israel tewas terkubur di dalam terowongan. Sayap militer Hamas mengumumkan bahwa pasukannya terlibat bentrok sengit sejak Jumat 22 Desember hingga Sabtu, hari ini, di daerah Jabalia Al-Balad, sebelah utara jalur Gaza. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa selama bentrokan tersebut, mujahidinnya menggunakan aksi gerilya. Mereka juga menggunakan sejumlah senjata mulai dari peluru anti-lapis baja Al-Yasin 105 dan peluru TBG. Mereka juga menegaskan bahwa para pejuangnya di daerah Jor Aldik di jalur Gaza Tengah. Brigade Al-Qassam mengaku berhasil meledakkan terowongan jebakan oleh pasukan khusus Zionis. Pasukan penyelamat pendudukan menjadi sasaran mortir kaliber berat, membunuh dan melukai anggotanya. Ruang komando lapangan pendudukan di poros selatan kota Gaza juga dimusnahkan dengan mortir kaliber berat. Bulldozer Israel meledak setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. משנה איקון לביצוע. מוכנים לביצוע. משנה רשאי לבצע. קיבלנו לחסות לביצוע. Militer Israel dilaporkan menghabisi raja senjata kelompok Hamas. TDF juga merilis video detik-detik serangan udara pada Sabtu 23 Desember. Sosok pria yang menjadi target IDF adalah Hasan Al-Atras. Pejabat senior Hamas disebut bertanggung jawab atas perdagangan, produksi dan pengadaan senjata Hamas ke jalur Gaza. Ia juga terlibat penyelundupan amunisi dan senjata di tepi barat. Atres tewas dalam serangan udara IDF saat menargetkan kendaraannya di Rafah, Gaza Selatan. Sementara dalam video yang dirilis militer Israel, terlihat target yang diintai dari kamera drone, kendaraan Atras yang melaju di jalan raya diincar hingga diledakkan. Dalam rekaman berdurasi 35 detik itu, terlihat kendaraan Atras hancur, asap mengepul setelah serangan udara Israel di jalur Gaza Selatan. Meski demikian, klaim ini tidak bisa diverifikasi secara independen. Israel memutuskan untuk menarik Brigade Golani dari Gaza setelah 60 hari perang melawan Hamas. Sontak saja, penarikan Brigade nomor 1 Israel itu langsung menjadi olok-olokan pasukan Hamas. Terlebih Brigade Golani sempat sesumbar akan meraih kemenangan di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com, pada Sabtu 23 Desember, kelompok militan Hamas Palestina meledek penarikan batalion ke-13 Israel, Brigade Golani dari Gaza. Pasukan pendudukan Israel itu kabur dari jalur Gaza setelah menderita kerugian besar, terutama saat Brigade Golani disergap Hamas di lingkungan Al-Shuja'iyun beberapa waktu lalu, di mana 7 tentara Golani tewas dan 2 perwira tinggi, termasuk pula Komandan Tempur Batalion ke-13 dan Kepala Tim Komando Depan Kepala Brigade Golani. Dilaporkan selama pertempuran di Gaza, Brigade Golani pun telah kehilangan lebih dari 80 pasukannya. Padahal mereka awalnya berkelakar akan meraih kemenangan atas perang di Gaza. Para pejuang Palestina pun mengklaim kemenangan atas penarikan Brigade Golani dari wilayah Palestina untuk beristirahat selama 48 jam. Pasukan Hamas disebut memakai taktik serangan booby trap untuk menjebak pasukan Zionis yang hendak masuk ke terowongan di Gaza. Pakar militer Israel mengklaim taktik ini mampu membuat Zionis merasa frustasi, ketakutan hingga kekacauan di kalangan pasukan pertahanan Israel IDF. Hal ini disampaikan oleh peneliti senior di Universitas Tel Aviv, Kobi Michael. Michael mengatakan pasukan Israel yang menghadapi konfrontasi jarak dekat yang intens mungkin benar-benar kelelahan dan takut. Sebelumnya, Hamas berhasil meledakkan pintu masuk terowongan, di mana beberapa tentara pendudukan Israel ditempatkan di Gaza Selatan. Serangan itu mengakibatkan satu pasukan terkena ledakan. Jebakan yang mengenai pasukan IDF itu dilaporkan membunuh dan melukai sejumlah dari mereka. Strategi booby trap yang diterapkan Al-Qassam pada dasarnya adalah perangkap yang dirancang untuk membunuh
atau melukai secara serius pasukan lawan. Awalnya, jebakan booby atau booby trap berarti jebakan sederhana, yang mana hanya orang tak pintar yang terperdaya. Belakangan, makna booby trap diartikan sebagai perangkat berbahaya yang dirancang untuk menjebak korban yang tidak menaruh curiga, biasanya dengan semacam umpan untuk memikat korban. Dalam hal ini, umpan Brigade Al-Qassam adalah keberanian untuk memancing musuh mengejar lebih. Hizbullah kembali melancarkan serangan terhadap wilayah Israel dengan sejumlah rudal. Serangan rudal dari perlawanan Lebanon itu menyebabkan ledakan dahsyat di dekat permukiman Israel. Hal itu dilaporkan oleh Hizbullah melalui unggahannya di Telegram pada Sabtu 23 Desember. Dalam video yang diunggah Hizbullah, dijelaskan bahwa rudal itu diluncurkan dari Lebanon dan mendarat di dekat Salome di Galilea Barat. Kabar ini juga dikonfirmasi oleh media Israel. Tampak dalam video terdapat ledakan dahsyat akibat hantaman rudal tersebut. Setelah ledakan terjadi, asap tebal pun mengepul membumbung di udara. Tak dijelaskan lebih lanjut kapan serangan itu dilancarkan dan korban jiwa yang ditimbulkan. Diketahui sebelumnya, tentara Israel mendeteksi ada 24 rudal yang diluncurkan dari Lebanon ke Israel pada Jumat 22 Desember. Peluncuran rudal itu bertepatan dengan dibunyikannya siren di beberapa pemukiman dekat perbatasan Lebanon. Kabar ini dilaporkan oleh radio tentara Israel. Meski begitu, dilaporkan tidak ada korban jiwa atas insiden ini. Diketahui serangan Hizbullah ke Israel hingga kini masih terjadi sejak konflik Hamas-Israel pecah pada 7 Oktober, di mana Hizbullah menyerang wilayah Israel sebagai balasan atas gempuran Zionis di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.